Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ta'ammaltu anfa'ad du'a fa'idha huwa su'alullahi al-auna ala mardatih. Aku mengamati, mempelajari di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, doa apakah yang paling bermanfaat, yang paling dibutuhkan seorang hamba. Maka ternyata doa yang paling bermanfaat, yang paling kita butuhkan adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih ridhonya. Maksudnya doa minta hidayah, agar kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah jemaah sekalian doa yang paling kita butuhkan. Kemudian kata beliau, aku dapati doa itu ada dalam surat Al-Fatihah. Tapi banyak saudara-saudara kita kaum muslimin mungkin tidak menyadari bahwa yang mereka baca adalah doa, yaitu dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dalam ayat ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Di dalam bahasa Arab, kalimat iyyaka na'budu adalah kalimat yang dibalik, tidak sebagaimana penggunaan umumnya orang Arab yang biasa mengatakan na'budu iyyaka. Tapi dibalik, iyyaka na'budu. Karena ada makna tersendiri ketika dibalik. Para ulama ahli tafsir mengatakan, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasar. Mengedepankan yang seharusnya diakhirkan, maka itu memberi makna pembatasan. Jadi dalam iyyaka na'budu, objeknya dikedepankan sebelum subjek, sehingga makna iyyaka na'budu bukan sekedar kita beribadah kepada Allah, tapi kita membatasi ibadah kita hanya untuk Allah semata. Makanya kalimat iyyaka na'budu sama artinya dengan la ilaha illallah, yang artinya la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian kita nyatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Para ulama menjelaskan maksudnya kita berdoa kepada Allah agar kita bisa beribadah kepadanya dan dengan mentauhidkannya, hanya mempersembahkan ibadah kita kepadanya saja, tidak sedikit pun kita berikan kepada selainnya. Jadi wa iyyaka nasta'in itu bukan sekedar pernyataan, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, tapi di dalamnya mengandung permintaan agar Allah menolong kita untuk bisa mentauhidkannya.
Sehingga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjawab apabila hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ayat ini kata Allah dibagi dua, antara aku dengan hambaku. Artinya iyyaka na'budu untuk Allah dan wa iyyaka nasta'in untuk hamba. Dan bagi hambaku apa yang dia minta, niscaya aku akan mengabulkannya. Menunjukkan bahwa wa iyyaka nasta'in itu adalah permintaan. Itulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, doa yang paling kita butuhkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajari kita, di penghujung setiap solat kita hendaklah kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Kemudian masih kita lanjutkan lagi doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Maka kita minta hidayah kepada Allah agar bisa mengikuti jalan yang lurus. Maksudnya agar ibadah kita benar, tata caranya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Lalu siapa yang dimaksud? Orang yang Allah berikan nikmat. Tidak lain maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para nabi dan rasul yang lain dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi, doa meminta hidayah kepada jalan yang lurus berarti meminta hidayah agar kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kesimpulannya jemaah sekalian, para ulama mengatakan untuk bisa merealisasikan ibadah kita memerlukan 3 hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terkandung dalam iyyaka na'budu. Oleh karenanya, ibadah orang yang berbuat syirik tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang berbuat syirik dapat merealisasikan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Yang kedua, yang kita perlukan untuk dapat merealisasikan ibadah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang terkandung dalam wa iyyaka nasta'in. 2 hal ini jemaah sekalian, juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau benar-benar kita realisasikan, yang pertama iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, maka itu akan menghancurkan riya di hati kita. Karena orang yang riya, dia telah terjerumus dalam dosa syirik, sehingga ibadahnya tidak benar-benar dimurnikan untuk Allah semata. Sedangkan wa iyyaka nasta'in, kalau benar-benar kita pahami ayat ini, akan menghancurkan ujub dan sombong dalam diri kita. Ini semua penyakit orang yang senang beribadah, bukan penyakit orang yang berbuat maksiat. Orang yang beribadah itu setan tidak mengajaknya untuk berbuat maksiat secara langsung, atau pada umumnya setan tidak mengajak dia berbuat maksiat. Setan biarkan dia beribadah. Tapi setan menjerumuskan dia dalam dosa dari sisi yang lain, yaitu dimunculkan riya dalam hatinya, atau ujub atau sombong.
Kalau kita benar-benar memahami iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in, niscaya akan hancur semua riya, ujub dan sombong dari dalam diri kita. Kita bisa beribadah hanya karena pertolongan Allah. Apanya yang mau kita sombongkan? Apanya yang mau kita banggakan? Kita hanyalah makhluk yang lemah. Kalau Allah nggak berikan pertolongan, nggak akan bisa kita beribadah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena anugerah dari Allah kepadamu dan rahmatnya, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW bersabda, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan dapat hidayah. Tidak bisa pula berpuasa, tidak bisa pula solat. Semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang pantas kita sombongkan dari diri kita. Yang ketiga, yang kita perlukan untuk merealisasikan ibadah adalah ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Itulah makna yang terkandung dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian kita masih berlindung lagi kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Rasulullah SAW telah menafsirkan sendiri makna ayat ini. Beliau bersabda, al-makdub alaihimul yahud wad-dolinan nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena sifat mereka apabila memiliki ilmu, mereka tidak amalkan. Mereka menentang ilmu tersebut. Sedangkan Nasrani tersesat, mereka beramal tanpa ilmu. Maka orang yang mengikuti jalan yang lurus adalah orang yang menuntut ilmu sesuai petunjuk Nabi SAW dan berusaha mengamalkannya. Dan di bulan Ramadan ini jemaah sekalian, waktu terbaik untuk memperbanyak doa minta hidayah. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya SAW, inna lillahi utaqa'a minan nar fi kulli yaumin wa lailatin wa likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan, dan bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Inilah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.